فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala jalla fi 'ulah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa qala jalla fi 'ulah wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya segala sesuatu selain dirinya tabaraka ta'ala adalah binasa. Apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala binasa. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, dan setiap segala sesuatu yang ada di atasnya akanlah binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan bersisalah yang tetap, yang berkekalan wajah Rabbmu yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajah Allah tabaraka ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, miliknya lah hukum dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid, demikianlah perkara yang kalian berlari daripadanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, adalah sesuatu hal yang pasti kedatangannya, tidak ada keraguan padanya, yaitu kematian yang suatu saat akan datang menghampiri setiap jiwa yang bernyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia kecuali hanyalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, seorang Arab Badui berjalan dengan untanya, kemudian dia
melihat untanya jatuh rabah dan kemudian tiada gerak sama sekali. Dia perhatikan dan dia lihat apakah gerangan yang telah membuat unta ini tidak bergerak. Semua fisiknya sempurna, kakinya lengkap, penglihatannya lengkap, pendengarannya ada. Apa yang membuat dia hilang daripada segala macam bentuk gerak-geri? Taulah dia ternyata untanya telah didatangi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Perhatikanlah ketika seseorang datang kepadanya musibatul maut, musibah kematian, Anda akan lihat dirinya terbujur kaku. La haula wala quwwata illa billah. Lihatlah bagaimana matanya terpejam. Lihatlah bagaimana detak jantungnya berhenti. Kemudian lambat laun jasadnya menjadi dingin dan beku. Padahal ada padanya penglihatan, ada padanya pendengaran, lengkap semua alat anggota tubuhnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ternyata kematian telah datang menjemputnya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Apakah itu kematian? Kematian dianggap oleh sebagian daripada manusia adalah merupakan peristirahatan terakhir. Sebagian orang-orang yang tidak memiliki akal dan agama menganggap bahwasanya kematian adalah merupakan ujung daripada suatu perjalanan dan kehidupan. Setelah kematian maka sirnalah, maka habislah, maka usailah. Fala haula wala quwwata illa billah. Kalaulah kematian merupakan ujung daripada sesuatu perkara, alangkah nikmatnya hidup dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada beda antara orang-orang yang dizalimi dan orang-orang yang menzalimi. Tidak ada beda antara orang-orang yang berbuat kemaksiatan dengan berbuat ketaatan. Tidak ada beda antara ahlul ma'asi dan ahlul fujur dengan ahlul ta'ah. Semuanya sama. Tidak ada beda antara a'da'ur rusul dan atba'ur rusul. Tetapi ketahuilah, setelah kematian akan bermula kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Setelah kematian kalian akan dibangkitkan. Setelah kematian kalian akan dihisab. Setelah kematian akan dipertanggungjawabkan semua yang telah diperbuat dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang kaum yang tidak memiliki akal dan din. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar menganggap bahwasanya mereka ketika mati tidak akan pernah dibangkitkan. Katakan Muhammad, bala, sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsun, pasti kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian pasti akan diberitahukan kepada kalian tentang apapun yang kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, alangkah mudahnya urusan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kematian adalah merupakan musibah besar dan Allah telah menyebutnya sebagai musibah. Allah berfirman, fa asabatkum musibatul maut, maka datang kepada kalian musibah berupa musibah kematian. Maka apabila seorang hamba telah mempersiapkan bekalnya dalam kehidupan dunianya dengan bersusah payah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti titah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang seperti ini dia akan memperoleh kebaikan setelah kematiannya. Adapun orang-orang wa'iyadzan billah yang lalai dalam hidupnya, yang sibuk mengumpulkan harta yang kelak dia tinggalkan, yang sibuk mengejar dunia yang semu, pangkat yang akan segera dia tinggalkan, jabatan, harta, mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai daripada kematian. Datanglah masanya kematian yang tidak dapat seorang pun berlari daripadanya. Ketika itulah
baru terungkap rahasia yang sejati, rahasia kehidupan sejati, maka terlambatlah orang-orang yang lalai. Fala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang orang-orang yang merugi. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata jami'an. Allah mengungkapkan tentang nasib orang-orang yang merugi dalam firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga tatkala datang kepada mereka kematian merenggut nyawa mereka, maka mereka berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, ya Allah, wahai Rabb, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke dunia, semoga aku dapat berbuat amal salih dalam kehidupan dunia yang telah aku tinggalkan. Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya itu adalah merupakan kalimat yang dia katakan. Seandainya dikembalikan hidup, dia akan kembali lalai. Dan antara dia dan alam barzakh, antara dia dan dunia ada alam barzakh, alam yang memisahkan antara keduanya. Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya kepada mereka hari berbangkit. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita petuah wa ni'ma al-wasiyah, sebaik-baik petuah yang menjadi pegangan seorang muslim agar senantiasa istiqamah dalam kehidupannya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada umatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akthiru dzikra hadhi min ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat hadhi min ladzat, yang menghancurkan segala macam bentuk kenikmatan. Al-maut, dialah kematian. Perbanyaklah mengingat yang akan menghancurkan semua kenikmatan, dialah kematian. Yang akan meninggalkan harta benda, yang akan membuat yatim anak-anak, yang akan membuat janda kaum wanita, yang akan meninggalkan semua jabatan, kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita senantiasa umatnya mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashir ashrah, faqama rajulun minal ansar faqala ya Nabi Allah, man akyasu an-nas wa ahzamun nas. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah satu orang daripada 10 orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah seorang Ansar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akyasun nas? Siapakah orang yang paling cerdik? Wa ahzamun nas, siapakah orang yang paling pintar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdik, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang cerdik orang yang berhasil dalam usaha dunianya. Bukanlah orang cerdik orang yang telah memiliki jabatan yang tinggi. Bukanlah orang cerdik adalah orang terpandang di masyarakat. Bukanlah orang cerdik orang yang memiliki banyak pengikut. Orang cerdik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, orang yang paling cerdik adalah wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, orang yang paling banyak persiapannya sebelum kematian datang menjemputnya. Kemudian beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ulaikal akyas. Ulaikal akyas. Mereka itulah sebenar-benarnya orang yang cerdik. Mereka itulah orang-orang yang bijak. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka berangkat
Mereka pergi meninggalkan dunia ini dengan penuh kemuliaan dan mereka mendapatkan kemuliaan negeri akhirat. Rawahu Tabrani wa hasanahu al-Mundhiri. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faidah mengingat kematian yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah mengingat kematian yang pertama adalah annahu yahutsu 'ala isti'dad al-maut qabla nuzulih. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian akan senantiasa bersiap diri untuk menyambutnya. Ini adalah merupakan faedah yang pertama. Setiap orang yang sadar dan dia sadar akan datang kepadanya kematian, mengejarnya, maka senantiasa dia akan bersiap diri untuk menyambut kematian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Yang kedua adalah bahwasanya dzikrul maut yuqassirul amal. Orang yang banyak mengingat kematian akan memendekkan segala macam angan-angan yang panjang. Orang hidup dengan angan-angan yang panjang, cita-cita yang tinggi. Tapi ketika mengingat kematian, hancurlah semua angan-angan yang panjang. Orang berani minjam uang. Orang berani berbuat berbagai macam bentuk maksiat. Orang berani berbuat berbagai macam bentuk perkara-perkara spekulasi untuk dunianya karena panjangnya angan-angan. Orang berani mengambil kredit dengan jangka waktu yang panjang karena panjangnya angan-angan. Orang berani minjam uang dengan riba dan yakin akan membayarnya karena angan-angan yang panjang. Orang berani membayar mahal karena jabatan yang diinginkannya karena angan-angan yang panjang. Tetapi dengan mengingat kematian, maka orang semua akan zuhud terhadap dunia. Maka dengan mengingat kematian, hancur leburlah semua cita-cita dan harapan yang diperbuat oleh manusia. Dengan itu dia senantiasa memahami bahwasanya dia di dunia ini hanyalah merupakan seorang hamba yang singgah sebentar di bawah sebuah pohon kemudian dia segera meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Panjang angan-angan yang akan membuahkan ghaflah, lalai. Yang membuat lalainya ahlul maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya angan-angan seolah-olah dia diberikan Allah kehidupan yang panjang 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan di antara faedah mengingat kematian adalah yuzahidu fid dunya wa yarda bil qalil minha. Orang-orang yang senantiasa ingat kematian akan segera datang menghampirinya. Dia akan senantiasa zuhud dalam kehidupan dunia, mencukupkan dengan apa yang ada padanya, tidak memaksakan dirinya. Berapa banyak orang-orang yang memaksakan dirinya hidup dalam gelimang kenikmatan dunia yang membebaninya pikirannya, tenaga, pagi sore siang malam dinabubukkan dengan janji-janji dunianya. Pagi sore siang malam lelap dalam gelimang kenikmatan dunianya yang terkadang dia harus menguras seluruh tenaganya. Tapi dengan mengingat kematian akan membuat seorang zuhud di dunia. Kalau Allah berikan kepadanya harta, dia tidak menjadi orang-orang lalai, tamak, ambisi, berlebihan. Kalaupun Allah SWT cukupkan dia dengan apa adanya, dia rela dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu majelis daripada para sahabat. Maka mereka tertawa, mereka berbincang-bincang, mereka bergembira. Maka Rasul ingatkan mereka, aktsiru dzikr hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian dzikr hadhi min ladzat. Mengingat yang menghancurkan semua kenikmatan. Kita tertawa, kita gembira, tapi ingatlah akan datang masanya kematian yang akan menghilangkan semua kenikmatan dirasakan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa innahu ma dzakara ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wasa'ah. Tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia menderita kesempitan ekonomi, kesulitan, penyakit,
terasa sempit baginya dunia, kecuali dunia akan menjadi lapang dengan mengingat kematian baginya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi." Tidaklah seorang yang kematian dia dalam gelimang kenikmatan dunia yang berlimpah ruah, kecuali akan menjadi sempit baginya dunia, tidak ada apa-apanya baginya semua. Rawahu Al-Bazzar wa hasanahu Tirmidzi. Ikhwani, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian akan membuat seorang hamba yarghabu fil akhirah. Dia akan condong kepada negeri akhirat yang kekal, yang abadi, karena semua kenikmatan di dunia ini dalam pandangan matanya tidaklah lebih hina daripada seekor bangkai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, bahkan lebih hina daripada satu kepak sayap nyamuk, sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'uhu ila ta'ah. Mengingat kematian akan membuat seorang berupaya senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, mengingat kematian akan yuhawinu al-'abdi masaibat dunia, akan meringankan bagi seorang hamba berbagai macam himpitan-himpitan dunia yang akan menghimpitnya. Karena semuanya dia yakini akan segera sirna dengan kematian menjemputnya. Apapun kesulitan dalam hidupnya, dia yakini semuanya enggak ada apa-apanya, pasti akan segera berakhir dengan kematian. Maksimal adalah kematian, penyakit yang menderitanya, himpitan ekonomi, dan seterusnya. Cobaan-cobaan, ujian-ujian, dia yakin akan segera habis dengan kematian, maka jadi ringan baginya. Masyaallah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Mengingat kematian akan membuat seorang menjadi tawadhu. Enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya, menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat sombong, karena dia tahu orang, manusia, dirinya pasti suatu saat akan datang masanya kematian menjemputnya, menghilangkan semua kekuatannya, menghabiskan semua hartanya. Halaka anni sultaniyah, akan habis, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Dhahaba anni maliyah." Hilang semua hartaku, halaka anni sultaniyah. Binasa pulalah semua kekuatanku dan kekuasaanku. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian kematian akan membuat seorang ridha bil yasir, akan ridha dengan apa yang dia miliki daripada gemerlap, daripada kenikmatan dunia. Dia akan ridha dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit, dan dia tidak menjadi orang-orang yang tamak maupun ambisi dengan menghalalkan semua cara untuk mereguk kenikmatan dunia yang dia yakini akan segera ditinggalkannya. Kemudian mengingat kematian akan membuat seorang senantiasa bertaubat ketika dia salah dan tergelincir, dan dia akan segera mengejar apa-apa yang telah terluput daripadanya daripada perbuatan-perbuatan amal saleh. Dia akan berupaya berpacu mengumpulkan bekalnya untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian mengingat kematian akan membuat seorang menjadi lembut hatinya, mudah tersentuh dengan kebaikan, tersentuh dengan kalamullah, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian akan memudahkan mengurainya air mata, berlinangnya air mata. Mengingat kematian akan menghilangkan syahwat yang tidak pada tempatnya. Kemudian mengingat kematian akan membuat seorang menjadi tawadhu, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan menghilangkan kesombongan dalam hidupnya. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan gambar peta segi empat. Kemudian Rasulullah menarik garis panjang dari dalam kota terus sampai keluar kota. Kemudian dia menggambar garis pendek.
ke kiri dan ke kanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, beliau berkata, "Hadza insan, hadza ajal insan, hadza al-insan wa hadza ajaluhu muhitun bih." Kata Rasulullah, inilah manusia. Adapun kotak yang segi empat inilah ajal yang melingkupi manusia. Au qad ahata bih, yang senantiasa memagari manusia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh. Adapun garis panjang yang lurus sampai terus melewati peta ini adalah merupakan angan-angan manusia. Yang panjang, angan-angannya panjang melewati ajalnya. Subhanallah. Ini menunjukkan manusia punya angan-angan yang panjang. Dia lupa kematian akan segera menghabiskan semua angan-angannya. Rasulullah memberikan isyarat dengan garis panjang melebihi garis lingkaran yang dikatakan Rasulullah adalah merupakan garis ajalnya manusia. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadhihi al-khutatus sighar al-a'rad." Adapun garis-garis kecil ini adalah merupakan berbagai macam bentuk halangan, rintangan yang akan membuat manusia binasa dengannya. Berkata Rasulullah, "Fa in akhta'ahu hadza, nashahu hadza." Andai kata garis ini dia berhasil selamat daripadanya, akan datang garis kedua yang akan menghalanginya. Wa in akhta'ahu hadza, nashahu hadza. Andai kata selamat daripada garis kedua, maka garis ketiga akan menunggunya. Dan begitulah sampai suatu saat dia tidak akan pernah dapat berlari daripada garis-garis kematian yang akan mengejarnya. Hari ini ditabrakan dan dia selamat. Boleh jadi suatu ketika akan datang masanya tabrakan, binasa dengannya. Hari ini jatuh, mungkin selamat. Besok lusa jatuh, mungkin masih selamat. Akan datang masanya al-a'rad, musibah-musibah yang akan mengintarinya. Apakah berupa musibah, bala bencana, penyakit dan seterusnya yang akan suatu ketika dia tidak dapat berkelit daripadanya. Itulah kematian yang akan datang menghampirinya. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Para ikhwan sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah taala, "Ajma'atil ummah ala anna al-mauta laysa lahu sinun ma'lum." Sepakat umat, kematian tidak pernah memandang usia. Lihatlah kuburan. Kuburan bukanlah merupakan tempat orang-orang tua renta yang mati, demi Allah tidak. Di sana ada pemuda, di sana ada anak-anak bayi, di sana ada anak usia belasan belia. Semua di sana ada. Maka janganlah tertipu dengan masa muda. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, "Wala zamanun ma'lum." Kematian dengan sepakat ulama tidak ada waktu yang mengkhususkannya kapan dia mau datang, dia akan datang. Ketika malam, berapa banyak orang-orang yang tertidur malam hari, demi Allah tidak pernah bangun selama-lamanya. Dan begitulah seterusnya. Wala maradun ma'lum, tidak ada kematian ditandai dengan satu penyakit saja. Berbagai macam penyakit yang akan menghampiri manusia, yang siap akan menghilangkan ruhnya daripada badannya. Wa dzalika liyakuna al-mar'u ala ahibbatin min dzalik. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah taala, agar setiap orang bersiap-siap, berbekal sebelum datang kepadanya peristiwa tersebut, musta'iddan lidzalik. Berkata At-Taimimi rahimahullah taala, At-Tamimi rahimahullah taala, syai'ani qata'a anni ladzatad dunya. Ada dua perkara yang akan segera menghilangkan ambisiku kepada dunia ini. Pertama, dzikrul maut, mengingat kematian jika datang menghampiriku. Yang kedua adalah dzikrul mauqif baina yadayillahi ta'ala, ketika aku teringat bagaimana aku diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala senantiasa mengumpulkan para ulama. Mereka senantiasa mengingatkan satu sama lain tentang kematian, tentang akan datangnya hari kiamat, hari berbangkit. Maka mereka pun saling menangis satu sama lainnya, seolah-olah mereka di hadapan jenazah yang terbujur kaku. Fala haula wala quwwata illa billah. Berkata Imam Ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril mauti aktsara bi thalathati asya. Barang siapa yang perbanyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertobat
daripada dosa-dosanya. Yang kedua adalah qana'atul qalbi. Dia akan senantiasa merasa qana'ah hatinya, menerima apa adanya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga adalah nasyatul ibadah. Dia akan senantiasa semangat dalam beribadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya'. Barang siapa yang lupa kematian, yang lalai daripada kematian, dia akan tercela dan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama adalah taswifut taubah. Akan menunda-nunda taubat. Besok sajalah, lusalah bertaubat, nantilah setelah haji, nantilah setelah pakai jilbab, nantilah. Taswif. Yang kedua adalah tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak akan pernah ridha dengan segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah gariskan kepadanya. Enggak ridha dengan kemiskinan, dengan penyakit, penderitaan dan seterusnya. Yang ketiga adalah at-takasul fil ibadah. Dia akan bermalas-malas dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Wabtaghi, dan carilah fima ataqallah, dengan semua yang Allah berikan kepadamu daripada kenikmatan hidup ini, ad-daral akhirah, negeri akhirat. Allah perintahkan kita untuk mencari semua apa-apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini dengannya negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pernah kau lupakan bagianmu daripada dunia. Berkata salah seorang ulama tafsir, dan jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Berkata salah seorang tafsir, maknanya adalah kafan. Jangan kau lupakan daripada semua hartamu yang di dunia ini yang kau usahakan. Kapan itulah terakhir. Kapan itulah terakhir yang akan menutupi sekujur tubuhmu. Adapun semuanya akan kau tinggalkan. Untuk anak istrimu, hartamu akan dibagi-bagikan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Berkata salah seorang tafsir, maknanya adalah kafan. Itulah bagian daripada dunia kita yang akan kita bawa dalam alam kubur, yang akan menjemput kita dalam alam kegelapan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun terakhir dari pembahasan kita dalam Jumat yang singkat ini, apa faktor-faktor yang membuat seorang akan dapat mengingat kematian? Yang pertama adalah ziarah kubur, ziarah kuburan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kunjungi kuburan, dia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kunjungi kuburan, lihatlah, ambil i'tibar. Hari ini kan mengantarkan jenazah, besok akan diantarkan dalam liang kubur tersebut. Perhatikan, lihat nisan-nisan, akan membuat kita ingat kepada kematian. Yang kedua adalah senantiasa menyaksikan bagaimana orang ketika dimandikan, bagaimana orang ketika dikafani, bila perlu ikuti, saksikan, akan melembutkan hati, mengingatkan orang kepada kematian. Yang ketiga, lihatlah bagaimana orang dalam kondisi sakarat, bagaimana payahnya dia merenggang nyawa, bagaimana ketika peristiwa ghargharah, ketika nyawanya telah sampai di kerongkongan, kita mendengar suara, bagaimana dahsyatnya ghargharah, seorang akan meninggalkan dunia ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian di antara faktor lainnya adalah tasyi'ul janaiz, membuat seorang banyak mengingat kematian, senantiasa menghadiri jenazah, mengantarnya sampai ke liang kuburnya, menyolatkannya, menghadiri pemakamannya, jadikan sebagai i'tibar. Kemudian dengan membaca Quran, dengan mentadaburi isinya. Karena dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali ayat yang memperingatkan manusia tentang fananya dunia ini, akan datangnya segala kematian, akan hancurnya semua alam semesta. Wajahat sakaratul maut bil haq, akan datang sakaratul maut dengan hak. Kemudian perkara-perkara yang buat seorang harus dengan demi kematian, di antaranya adalah dengan tumbuhnya uban. Ketika telah memutih uban, tahulah itu merupakan Rasul, utusan daripada Allah, memberitahukan sesungguhnya engkau telah dekat kepada kematian.
Dengan adanya uban yang telah memenuhi rambut, setiap orang hendaklah menjadikannya sebagai peringatan telah dekat baginya kematian. Sebagaimana Allah mengatakan, "Waja'akumun nadhir." Tidakkah mengingat orang-orang yang mau mengingat sementara telah datang kepadanya peringatan? Berkata salah seorang ulama dari kalangan sahabat, maknanya adalah telah datang peringatan dalam bentuk uban. Kemudian penyakit. Penyakit adalah merupakan kematian, merupakan pertanda dekatnya kepada kematian. Kemudian ikhwan, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat seorang ingat kepada kematian, peristiwa alam. Gempa, banjir, tsunami, longsor, angin topan, puting beliung. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya Allah mengambil nyawa kita. Begitu mudahnya Allah mengambil nyawa kita kapan Dia mau. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dengan membaca akhbar, berita tentang orang-orang terlampau terdahulu. Bagaimana orang-orang terlebih dahulu, betapa kuatnya mereka, akan datang masanya mereka akan binasa. Mana kaum Ad yang gagah perkasa, mana kaum Thamud, mana kaum Nabi Salih, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Nuh, semuanya telah binasa. Mana nenek moyang kita, mana orang tua yang kita cintai, mana kerabat-kerabat yang kita rindui, mereka telah binasa sebagian. Dan akan datang masanya giliran tersebut menghampiri kita semua. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Demikian ikhwan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina abdika rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.